لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun dikarang oleh Syekh Ali As-Sawni. Kita sudah sampai pada penjelasan kemarin tentang Al-Ahaditsus Syarifah, tentang hadis-hadis Fadailul Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Apa salah satu keutamaan Al-Quran, Nisan? Apa yang menjadi istimewa Al-Quran? Petunjuk hidup. Hah? Petunjuk hidup. Tunjuk hidup. Kakak, apa yang menjadi keutamaan Al-Quran? Syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ashabih. Sekarang kita masuk ke Asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran. Man qari? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asmaul Qur'ani lil Qur'anil Karimi asma'un adidatun kulluha tadullu ala rif'atin sya'nihi wa 'uluwi makanatihi wa ala annahu ashrafu kitabi samawi alal itlaqi fayusamma al-Qur'anu wal furqanu wat tanzilu wal dzikru wal kitabu ilal akhir kama ilal akhir kama wasfahu kama wasafahu Allah tabaraka wa ta'ala bi awsafi jalilatin adidatin minha nurun wa hudan wa rahmatun wa shifaa'un wa mau'izatun wa azizun wa mubarakun wa bashirun wa nadhirun ila ghairi dhalika minal awsafil lati tush'iru bi azmatihi wa qudsiyatihi. Ya. Sama beda tuh. Lil Qur'anil Karim asma'un adidah. Al-Quran memiliki nama yang bermacam-macam. Kulluha, semuanya itu, tadullu ala rif'ati, menunjukkan kepada rif'ati, tinggi, sya'nihi, Posisi tingginya sya'nun itu perkara, keberadaan itu, tingginya kedudukan bisa, atau menunjukkan kemuliaan, menunjukkan tingginya kemuliaan Al-Quran, wa uluwi makanatihi, dan juga ketinggian kedudukannya. Ya. Wa ala annahu asyrafu kitabin, dan selain itu dia juga kitab yang paling mulia, kitab samawi yang paling mulia alal itlaq, secara pasti, secara mutlak. Fayusamma, maka sebagian namanya itu adalah Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikru, Al-Kitabu ilal akhir, dan sebagainya.
kama wasafahu Allah tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin adidatin, sebagaimana Allah juga mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang agung dan bermacam-macam. Minha diantaranya nurun wa hudan wa rahmatun wa shifa wa mau'idah wa aziz wa mubarak wa bashir wa nadhir ila ghairi dhalika minal awsaf allati tash'uru bi'udmatihi wa qudsiyatihi, dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dan tetapkan dalam Al-Quran, allati tash'uru, untuk kita bisa merasakan tentang udmatihi, kemuliaannya, keagungannya, wa qudsiyati, dan kesuciannya. Oke. Istamir. Wajhut tasmiyati amma tasmiyatu bil Qur'an berarti ya. Faqad jaa'a fi ayatin katsiratin minha qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qaf wal qur'anil majid wa qauluhu ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa amma tasmiyatuhu bi al-furqanu faqad jaa fi qawlihi ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jim. Wa amma tasmiyatuhu bi at-tanzilu fi qawlihi ta'ala fa fi qawlihi ta'ala wa innahu latanzilu rabbil 'alamin nazala bihi ruhul amin. Dal. Wa amma tasmiyatuhu bi adh-dhikru fa fi qawlihi ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ha. Wa amma tasmiyatuhu bi al-kitabu fa fi qawlihi ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nama-nama Al-Quran yang disebutkan di atas tadi itu semuanya diambil daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Amma tasmiyatuhu Al-Quran, penamaan Al-Quran itu ada terdapat di banyak ayat. Salah satunya adalah qauluhu ta'ala qaf wal qur'anil majid. Qaf wal qur'anil majid. Qaf dan Al-Quran yang mulia. Wa qauluhu ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran disebutkan oleh para ulama berarti bacaan yang diulang-ulang, ya, dan menjadi bacaan utama umat Islam. Gitu ya, kalau diambil akar katanya adalah qara'a, yang berarti membaca. Ya. Tapi nanti ada makna lain. Al-Quran itu sebenarnya nama isim alam. Ya. Dia ada dijelaskan di bawah. Kemudian yang amma tasmiyatuhu bil furqan, Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Faqad jaa fi qoulihi ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nazzala al-furqana, diturunkannya Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Pembeda Furqan antara hak itu dan batil. pembeda, ya. Berfungsi sebagai penentu jalan hak dan batil dalam kehidupan manusia. Mana yang hak yang harus dibela, mana yang batil yang harus dilenyapkan kebatilan, ya. Maka itu Al-Quran memberikan petunjuk kepada Al-Furqan, menjadi pembeda, ya. Jadi jelas kemana loyalitas harus diberikan,
Itu Al-Quran menjelaskan, ya. Karena dia menjadi Al-Furqan, pembeda mana hak, mana batil, mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk, ya. Jadi kalau hari ini itu tidak baik buruk itu bebas, ya, tergantung pilihannya sendiri-sendiri. Jadi kalau dia pengen menjadi hari ini sudah mulai banyak ini ya, living together, Oh iya, hidup bersama FWB. atau cohabitation itu ya. Jadi hidup serumah berdua, laki-laki perempuan, dengan komitmen saja, ya, gitu ya. Entah di dalam dia mau melakukan apapun, yang penting sama-sama suka, ya, sama-sama suka. Jadi kalau istilahnya dalam jual beli itu kan, rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, kemudian Ada tarodin, alat ada tukar. akad, Ya. kemudian ada tarodin, saling ridho ya. Ya. Nah, dalam nikah juga seperti itu, ada dalam pernikahan itu ada suami, ada istri, ada calon suami, ada calon istri, ada mahar, ada wali, kemudian tarodin juga, saling suka sama suka ya. Nah, sekarang yang 4 ini dibuang semua, tinggal tarodin saja, gitu ya. Ini nggak perlu ada wali, nggak perlu ada mahar, yang penting suka sama suka, lanjut, gitu ya. Jadi nggak jelas lagi mana baik mana buruk, itu yang penting saya suka, gitu ya. Itu mereka bilang hak asasi manusia, ya, berlandaskan dengan HAM atau kebebasan berekspresi. Jadi saya bebas boleh melakukan apapun sesuai dengan keinginan saya selama tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Mengganggu orang lain nggak living together kan nggak mengganggu orang lain kan, ada merugikan uang antum, nggak ada kan. Nah, mereka berpikirnya sedangkal itu, ya, sedangkal itu. Mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya merusak kehormatannya, merusak agamanya, gitu ya, merusak keturunannya. Makanya banyak di orang-orang barat itu hidup bersama 3 tahun, 2 tahun punya anak 2, pas sudah 5 tahun cerai, ya, pisah gitu ya, pisah. Anaknya nggak tahu gimana, nggak jelas, pokoknya jadi rumit masalahnya. Tapi mereka fair aja, selama tidak mengganggu ketenangan orang lain, suka sama suka, jalan seperti itu. Itu mulai terkuat. Kalau itu baca ada berapa di Malang, di Surabaya itu sudah mulai ada seperti itu. Bahkan di podcast, dipanggil ke podcast. Jadi sudah secara tidak langsung sudah mensyiarkan bagaimana tutorialnya, ya kan? Nah, kalau sudah orang jauh dari Al-Quran, dia sudah nggak bingung nih, mana yang benar nggak seperti itu sih. Tapi Al-Quran itu memperjelas ini benar, ini salah. Ya, Al-Quran. Amma tasmiyatuhu bit tanzil. Kemudian dinamakan dengan tanzil, fa fi qouli ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb alamin, Rabb semesta alam, pemilik semesta alam. At-tanzil itu bermakna diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi tidak satu keseluruhan langsung turunnya beriman, tidak, tapi berangsur-angsur. Salah satu hikmahnya adalah untuk meneguhkan agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak tidak berkilah. Jadi kalau kitab-kitab suci sebelumnya itu sudah turun satu gelondong gitu ya, satu kitab langsung turun. Taurat sekali turun langsung semuanya. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel pintar, dia mencoba untuk mencari-cari masalah yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Jadi atau mencari berkilah, mensiasati. Tapi kalau Al-Quran tidak, diturunkan berangsur-angsur, satu-satu. Ada yang sesuai dengan asbabun nuzul, atau ada yang tidak perlu ada asbabun nuzul. Makanya dalam surat At-Taubah itu ada yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu dia sangat khawatir kalau ada turun ayat yang menyingkap isi hati mereka. Kan orang-orang munafik itu kan menyembunyikan keburukan, menyembunyikan kedengkian dalam hati mereka.
menyembunyikan permusuhan terhadap Islam, terhadap Nabi. Nah itu secara zahir mereka dekat sama Nabi, sholat gitu ya, puasa, tapi dalam hatinya menyimpan permusuhan. Nah itu mereka sangat khawatir ketika itu disingkap oleh Al-Quran karena turunnya berangsur-angsur. Nah, ternyata benar Allah sebutkan sebenarnya mereka itu membenci Rasulullah, membenci dakwah gitu ya. Jadi menakut-nakuti musuh, dan ada banyak hikmah yang lain. Kemudian wa amma tasmiyatuhu bidzikri adzikru fa fi qouli ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr dan kami pula yang menjaganya. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, Al-Quran itu disebut adzikru, dia itu berfungsi sebagai pengingat agar manusia tidak lalai dari jalan Allah. Adzikru artinya mengingat, dzikir, mengingat. Jadi manusia itu suka lupa, sering lalai, maka Al-Quran hadir sebagai pengingat, sebagai alarm ya, supaya tidak kebablasan, supaya tidak menyeleweng, supaya tidak menyimpang. Makanya dia disebut adzikru. Kemudian wa amma tasmiyatuhu bil kitab, disebut dengan Alkitab fa fi qoulihi ta'ala hamim wal kitabil mubin. Al-Qur'an ayat 2. Ini bermaksud sebagai Al-Quran itu terhimpun, dia di satu, terhimpun, tertulis dalam satu kitab sehingga menjadi mushaf, yang itu diwujudkan pada zaman Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Sehingga Al-Quran ini betul-betul terjaga dari penyelewengan, ya, tidak sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Ada para mu'arikh yang menyebutkan kalau kitab Taurat, kitab Injil itu ditulis baru bisa dihimpun setelah 5 abad kematian Nabi Isa. Ya, jadi setelah 5 abad kematian Nabi Isa baru ada kitab Injil, baru tertulis utuh semuanya. Nah akhirnya banyak kemudian tulisan isi Injil itu adalah hasil karangan atau hasil tafsir. Jadi hasil pikiran pengikutnya sendiri, seperti itu ya. Enggak murni lafadz yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Tidak murni lafadz yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Jadi sudah banyak pemalsuan, banyak isi pikirannya sendiri, dan sehingga menjadi karangan, menjadi karya. Ya, bukan lagi kitab suci, tapi sudah banyak dicampuri dengan tulisan-tulisan manusia. Nah, sedangkan Al-Quran dia terjaga, terhimpun, dia terjaga secara sanad, secara tulisan, semuanya terjaga dan sangat rapi. Seperti itu ya. Oke, Istamir. Wa ammal awsafu faqad warada fiha ayatin adidatin wa kullama takhallu suratan min suwaril Qur'ani min wasfin ra'i'in majidin lihadal kitabi alladhi anzalahu rabbul izzati liyakuna mu'jizatun khalidatun li khatimil anbiya'i nadhkura minha awlan qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Thaniyan wa qauluhu ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Thalithan wa qauluhu ta'ala qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Rabi'an wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wal Qur'anu kal qira'ati masdarun qara'a qira'atan wa qur'anan wa hakadha yara ba'dul ulama'i wa yastadluna biqaulihi ta'ala
inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah ay qira'atuhu fal qur'anu ala hadha ar-ra'yi yakunu mushtaqan. Lanjut Ustaz. Ya. Ini udah jam 8 ya. Oke, kita cukupkan saja untuk biar jangan telat. Masuk besar. Ayat Ya. Sama nggak ada info tidak hadir berarti hadir. Oke, kita cukupkan dulu. Tapi ini selanjutnya pembahasan tentang dari penamaan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Al-Quran itu juga diambil dari banyak ayat Al-Quran. Ini bisa dibaca dulu arti ayat-ayat Quran yang ada situ biar nanti ketika penjelasan bisa lebih paham seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan mungkin sebelum selesai. Suhuf Suhufa Ibrahim wa Musa itu bedanya Suhufi masuk Oh iya. dengan Suhuf. Quran. dengan Quran. Suhuf itu secara tekstual artinya lembaran-lembaran. Ini lembaran-lembaran yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dalam arti lain, Nabi Ibrahim itu membawa syariat juga. Nabi Musa juga membawa syariat. Jadi setiap nabi itu masing-masing bawa syariat masing-masing. Makanya di syariatnya Nabi Musa cara bertobat mungkin bisa dengan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bertaubat. Ya. Nah, kemudian di zaman sebelum Nabi Muhammad juga harta ghanimah tidak dihalalkan. Ya, jadi kemudian ada hewan ternak yang saya lupa lagi. Ada makanan-makanan yang diharamkan di masa sebelum Nabi Muhammad, kemudian di masa Nabi Muhammad itu kemudian dihalalkan. Jadi membawa syariat masing-masing. Maksud antum bedanya di mana maksudnya? Quran itu sama, apakah Quran sama dinamakan suhuf atau beda dari kata suhuf gitu? Ya. Jadi Al-Quran dia tidak disebut dengan suhuf ya, karena suhuf itu lembaran-lembaran, tapi dia disebut kitab tadi. Dia terhimpun, dia terjaga. Kalau lembaran itu dia terpisah, masih terpisah. Adapun mushaf itu mushaf sudah datangnya belakangan ya. Mushaf itu lebih kepada Al-Quran yang sudah dicetak seperti itu disebut mushaf gitu ya. Tapi Alkitab ini lebih maknanya kepada makna metafisik. Dia terjaga, terhimpun seperti itu ya. Bisa terhimpun di kertas, dia bisa terhimpun di dada manusia, di dalam hati manusia gitu ya. Jadi terjaganya itu tidak terjaga secara fisik, tapi terjaga secara makna, secara batin itu terjaga. Mushaf itu secara fisik saja. Ustaz, berarti kalau suhuf Nabi Musa dengan kitab Taurat sama atau beda Ustaz? Iya, sama. Suhuf sama kitab Taurat itu sama. Cuma kitab Taurat itu enggak disebut kitab itu karena dia sudah ditulis sama pengikut-pengikut setelahnya. Tapi awal mukjizat atau wahyu yang dikirim diwahyukan kepada Nabi Musa itu disebut dengan Taurat. Jadi nama kitab sucinya. Nah, kitab suci Nabi Isa disebut Injil karena dia memang tidak ada proses perhimpunan, tidak ada masa-masa tadwin sebagaimana Al-Quran. Dan juga tidak ada anjuran menuliskan atau anjuran larangan menuliskan itu tidak ada di kitab Taurat ataupun kitab Injil. Itu yang kurang lebih.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.